pemirsa, bertemu lagi dengan saya Billy Nasution dalam dialog spesial Eva Arena TV. Kali ini kami mengusung tema yaitu pro dan kontra kebijakan NJOP Kota Pematang Siantar dengan kenaikan 1000%. Saat ini telah hadir narasumber kami, Bapak Dr. Henry Sinaga. Apa kabar Bapak? Baik. Yang merupakan Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pematang Siantar. Baik Bapak Henry, saat ini kita berada dalam studio Eva Arena TV, Pak. Bapak Henry ini kan terkait dengan adanya lonjakan daripada kebijakan NJOP ini, telah terjadi sebuah kebijakan yang menurut sebagian masyarakat tidak terukur sama sekali. Menurut Anda seperti apa peran penting NJOP dalam transaksi tanah dan penentuan PBB? Ya, jadi selamat siang buat kita semua ya. Untuk warga Siantar. NJOP itu singkat kepanjangan dari nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak ini adalah nilai yang tertera di dalam PBB yang merupakan dasar pengenaan PBB, pajak bumi dan bangunan. Lalu NJOP ini juga dipergunakan untuk menetapkan pajak, kan dalam transaksi yang dibuat di hadapan notaris PPAT ada pajak yang harus dikenakan kepada penjual dan pembeli. Dasar pengenaannya itu NJOP ya. Perhitungannya kita lihat perkalian antara luas tanah dengan nilai jual objek pajak yang tertera dalam PBB. Nah, inilah nanti yang menentukan berapa besar PPH atau pajak penghasilan yang harus dibayar oleh penjual dan berapa besar BPHTB, biaya perolehan atas tanah dan bangunan yang harus dibayar pembeli. Karena setiap transaksi kedua belah pihak dikenakan pajak. Ya, untuk penjual namanya pajak penghasilan, PPH. Untuk pembeli namanya BPHTB, biaya perolehan atas tanah dan bangunan. Nah, penentuan besarnya pajak yang harus dibayar itu NJOP. Tarifnya 2,5%. Untuk pajak penghasilan itu tarifnya 2,5% yang harus dibayar penjual. Untuk BPHTB yang harus dibayar pembeli, nilai jual objek pajak itu dikurangi dulu 60 juta karena sampai 60 juta pembeli tidak dikenakan pajak. Nah, dikurang 60 juta, selisihnya dikali dengan 5%. Nah, itulah pajak yang harus dibayar oleh penjual dan pembeli. Dasar pengenaannya adalah nilai jual objek pajak. Nah, jadi ada tiga urgensi, ada tiga kepentingan NJOP ini. Yang pertama untuk menetapkan besarnya PBB yang harus dibayar warga masyarakat. Yang kedua untuk perhitungan pajak penghasilan dan pajak BPHTB, pajak penghasilan untuk penjual dan pajak BPHTB untuk pembeli. Itu urgensi daripada NJOP itu. NJOP tersebut ya. Lantas dengan adanya ketentuan yang ada saat ini, apakah memang NJOP ini justru menyulitkan bagi para pemilik tanah atau masyarakat kalau dari kelompok pengusaha gitu? Ya, baik, terima kasih. Jadi ini sangat berpengaruh ya. Ini nilai jual objek pajak ini, tadi sudah saya katakan, dia akan berpengaruh terhadap PBB. Ketika nilai jual objek pajak naik, tentu pajak PBB yang harus dibayar juga naik. Nah, ketika nilai jual objek pajak tinggi, tentu pajak yang harus dibayar juga tinggi oleh penjual. Demikian juga untuk pembeli. Nah, akibat kenaikan ini sangat berdampak terhadap transaksi seperti kita ya di transaksi jual beli. Saya ambil contoh misalnya, sebelum penetapan ya, kita bicara sebelum perwa atau perwa nomor 4 2021, penjual dan pembeli sudah sepakat misalnya membayar atau melakukan transaksi dengan harga 1 miliar. Oke. Kalau kita menggunakan 1 miliar, tentu pajak yang harus dibayar atau ditanggung oleh penjual adalah 2,5% dari 1 miliar. Oke, dari pembeli juga begitu, 1 miliar dikurang 60 juta kali 5%. Akibat keluarnya PBB ini, ya, dari 1 miliar kan menjadi misalnya katakanlah 10 miliar. Tentu kan pengenaan pajaknya juga tinggi. Bayangkan 2,5% dari 1 miliar dengan 2,5% dari 10 miliar kan lonjakannya kan tinggi sekali. Tundalah, nggak sanggup. Ini kan dugaan. Mana sanggup penjual membayar segitu pajaknya? Tinggi kali Pak Henry, pajak yang harus saya bayar. Kan kita hitung ya, tapi ini NJOP Pak. Nah, naiknya lonjakan ini membuat pajak makin tinggi, pihak penjual dan pembeli juga keberatan. Nah, akhirnya apa? Ditunda. Nggak berani, besar kali pajaknya. Jadi tunda. Nah, kemudian juga untuk PBB. Nah, PBB juga mengalami kenaikan. Cuman karena ada stimulus,
pemerintah kota kan membuat stimulus 19%. Jadi tidak begitu signifikan misalnya kenaikan itu. Barangkali misalnya kalau dia bayar selama ini 1 juta misalnya menjadi 1.200.000, 1,5 juta, tidak signifikan untuk PBB-nya. Tetapi yang paling signifikan dan sangat-sangat terasa adalah pajak penghasilan dan BPHTB yang saya sebut tadi. Nah, ini yang menghambat, ini yang menghentikan sementara jual beli ini, transaksi ini, apalagi di depan notaris. Baik, lantas dengan adanya kebijakan tersebut, Pak, kira-kira apakah ini memang sudah melalui daripada sosialisasi atau memang ini termasuk kebijakan yang terkesan tergesa-gesa begitu kira-kira? Baik, boleh saya cerita sedikit karena kebetulan saya juga diundang. Jadi sebelum ini ditetapkan, sebelum ditetapkan oleh wali kota, saya selaku ketua IPAT kemarin diundang, ya, menghadiri. Ada 2 kali rapat. Jadi waktu itu undangan pertama kalau saya nggak silap mungkin 18 Februari ya, tanggal 18 Februari saya diundang. Ada beberapa Pemko hadir di situ, ada asisten segala macam ya sejarahnya. Dalam rapat itu kemarin kepada kami peserta rapat dipresentasikan tabel itu, kan akan ada kenaikan. Mereka pakai istilah bukan kenaikan, penyesuaian. Ya, apapun nomenklaturnya nggak masalah. Ini rapat yang difasilitasi oleh pemerintah kota. Pemko. Tapi saya mendapat undangan itu dari BPKD, Badan Pengelola Keuangan Daerah. Ya, nah jadi difasilitasi mereka. Lalu kepada kami peserta rapat ditunjukkan sejumlah tabel, ada tabel kan. Inilah daftar kenaikan itu kan gitu. Saya lihat misalnya Jalan Merdeka. Jalan Merdeka dari semula 2 juta menjadi 23 juta. Misalnya kan. Jadi sebelum adanya perwa harga masih di angka 2 juta. 2 juta. Misalnya. Sekarang dengan adanya keluar perwa sudah menjadi 23 juta. Misalnya kan. Nah, jadi 2 juta 23 juta. Di daerah Siopat Suhu misalnya dari sekian menjadi sekian. Ini PBB-nya ada ini saya cetak ini. Kita udah siapkan semua. Nah. Lalu saya lihat saya pertanyakan, waktu itu saya pertanyakan pertama, saya tanya begini, ini dasar kenaikan itu apa? Lalu bagaimana mekanisme penetapannya? Ya toh, karena ini kan menguasai hajat, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, ini uang ini, ya kan? Bukan main-main. Ya. Konstitusi kita mengatakan pungutan itu harus ada dasar, itu undang-undang dasar menjamin itu, ya kan? Nah, kalau tidak ada dasar, sama dengan merampok. Nah, jadi saya tanya, bagaimana dasar penetapan tabel ini dan bagaimana mekanisme penyusunannya? Saya tidak bisa dijawab. Nah, terkesan malah mereka saling tuding. Pemko tuding ke kantor pertahanan tuding. Ya seperti anak TK gitu, tunjuk-tunjukan. Jadi saya pun bingung, loh. Siapa sebenarnya yang gitu? Kalau Pemko bilang menurut PP 47 2020 saya nggak lupa saya, itu kepala kantor pertahanan. Nah, kepala kantor pertahanan enggak, itu wewenang Pemko. Terjadilah saling tuding, ya. Lalu saya usulkan waktu itu begini. Kalau memang belum jelas mekanisme penetapan kenaikannya, dasar hukumnya, tolong ditunda dulu rapat ini. Sampai semuanya jelas, supaya kita bisa, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita kan orang hukum nih, semua kan harus dasar hukum. Nah, saya minta supaya tolong betul-betul dicermati. Nah, waktu itu rapat ditunda. Atas usul saya, pimpinan rapat menunda rapat itu, kemudian dilanjutkan lagi rapat beberapa hari kemudian, kalau nggak silap tanggal 23 Februari, saya diundang lagi. Lalu ketika rapat dibuka, saya sampaikan. Nah, kemarin kan tertunda ini karena mekanismenya belum jelas dan masih tetap belum jelas juga. Artinya ya belum ini masih ini tabelnya bagaimana masih belum jelas apa yang kita sampaikan kemarin. Lalu terjadi perdebatan, kita diskusi. Saya usulkan waktu itu tolong sebelum jelas ya jangan dulu diberlakukan. Karena kan ini kan sekarang rakyat sudah mendesak. Kami 4 bulan sudah stagnan. Kita sampai bulan April itu kan stagnan. Artinya, tidak ada transaksi karena PBB belum ada. Baik Pak, artinya sebelum perwa ini dikeluarkan, 4 bulan sebelumnya ini sudah belum ada transaksi sama sekali. Tidak ada transaksi. Transaksi jual beli tanah di Pematang Siantar stagnan selama 3 bulan. Karena kita menunggu PBB. Kan kalau kita mau bertransaksi kan harus dasar PBB. Benar. BPKD belum mengeluarkan PBB-nya. Karena katanya ada kenaikan, kami surat keterangan pun mereka nggak mau keluarkan, karena akan ada kenaikan. Jadi stagnan. Bagaimana kita mau melakukan transaksi nggak ada PBB? Kan bahaya, kena 7,5 juta denda sama notaris kan, itu ketentuannya. Nah lalu kita tunggu. Nah ini kan sudah desakan. Lalu saya bilang, karena kita sudah mendesak, tolong kalau memang nggak jelas, saya mohon kepada pemerintah kota memberlakukan aja dulu yang lama untuk mengantisipasi supaya jangan terjadi stagnan. Tolong berlakukan yang lama. Nah, terjadi perdebatan. Nah, akhirnya ditunda lagi. Nah,
1-2 bulan saya nggak dengar informasi, keluar. Saya dapat kabar bahwa sudah bisa dicetak. Saya cetak, saya lihat kenaikan signifikan. Lalu saya surati pemerintah kota supaya memberikan surat kepada kami, artinya apa dasar penetapan ini, kan gitu. Lalu saya surati, surat saya dijawab. Saya diantar kepada saya perwanya. Saya lihat perwanya, saya analisis. Kerapat yang kemarin nampaknya bulat-bulat diputuskan dari yang 2 juta yang kenaikan itu. Nah, kenaikan yang cukup signifikan itu akhirnya diberlakukan. Nah, lalu saya minta kepada para wali kota supaya diserahkan kepada kami zona nilai tanahnya. Nah, sampai hari ini tidak diserahkan. Lalu saya surati, sementara karena memang tidak berdasar. Saya lihat, saya baca dalam perwa itu, ya. Di dalam perwa itu saya analisis. Perwa mendasarkan penetapan itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 208. Baik Pak, tahan dulu keterangan Bapak sejenak. Ya. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi setelah iklan pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Baik, kembali lagi pemirsa bersama kami. Masih tetap bersama kami dalam dialog spesial Evarina TV. Masih dengan narasumber kami, Bapak Dr. Henry Sinaga. Baik, Bapak Henry, kita melanjutkan daripada keterangan Anda yang sempat tertunda tadi. Seperti apa kira-kira identik daripada aturan tersebut? Nah, jadi setelah saya membaca perwa, di dalam perwa itu disebutkan bahwa dasar pembentukannya adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 208 PMK.07/2018 tentang pedoman penilaian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Jadi Menteri Keuangan sudah mengeluarkan peraturan tentang penetapan ini yang sekarang ini. Jadi ada acuan, ada acuan, ada pedoman yang harus dipedomani oleh PMK dalam rangka penetapan nilai itu. Nah, inilah tadi PMK 208 tadi. Setelah saya baca perwa dengan menganalisisnya berdasarkan PMK, saya menemukan ada banyak hal-hal yang patut kita pertanyakan tentang perwa ini, lahirnya ini, kan. Yang pertama begini, di dalam PMK 208 disebutkan bahwa untuk menentukan nilai itu harus ditentukan oleh penilai. Jadi ada penilainya. Nah, penilainya ini harus memenuhi kualifikasi tertentu. Dia tamat diploma segala macam, punya keterampilan untuk segala macam, ya. Ada. Nah, di dalam PMK 208 itu disebutkan manakala Pemko tidak memiliki penilai sesuai kualifikasi yang ditetapkan, Pemko boleh bekerja sama dengan instansi lain yang punya kewenangan menilai. Nah, lalu pertanyaan saya, ini mekanismenya pakai apa ini? Apakah pakai penilai? Siapa yang menilai ini? Kalau menurut PMK ini, penilainya ini kan harusnya dari Pemko. Nah, rapat kemarin kan mereka saling tuding tuh. Katanya kantor pertanahan. Dasarnya apa? Menetapkan menilai ini adalah Pemko, bukan kantor pertanahan. Nah, kalau memang kantor pertanahan dimintai advis bekerja sama, silakan. Tapi harus melalui kerjasama. Saya tidak menemukan itu. Kerjasamanya apa? Dengan kata lain, tidak bisa ujuk-ujuk kantor pertanahan masuk melakukan penilaian tanpa pintu dasar kerjasama. Karena ini kewenangan daripada Pemko. Walaupun memang Peraturan Menteri Keuangan mengizinkan Pemko bekerja sama, boleh. Tapi harus melalui kerjasama. Nah, ini saya lihat, itu pertama dari penilai. Lalu yang berikut, saya juga menganalisis tentang tata cara penilaian. Menurut PMK 208, untuk membuat atau untuk menilai itu harus terlebih dahulu dibuat peraturan wali kota tentang tata cara penilaian. Wali kota harus membuat peraturan dulu tentang harus ada keluar dulu perwanya tentang tata cara penilaian. Saya tidak menemukan itu di perwa ini. Saya tidak menemukan itu. Nah, kemudian analisis lagi tentang jangka waktu. Undang-undang, peraturan daerah, Perda Siantar, PMK menentukan bahwa penilaian ini bisa dilakukan secara periodik 3 tahun. Itu hak mereka. Secara 3 tahun mereka bisa tinjau. Pengalaman saya, pengamatan saya, sepertinya ini informasi saya dengar, mulai tahun 94 sampai hari ini nggak ada
Pemko tidak pernah melakukan peninjauan itu. Ini ujuk-ujuk langsung naik. Baik, Pak. Kan terkejut badan ini. Ini sekarang masyarakat terkejut badan. Kenapa dia tidak lakukan peninjauan secara periodik 3 tahun supaya tidak terasa? Begitulah kira-kira contohnya. Nah, itu dia. Nah, baik, Pak. Itu idealnya itu berarti per 3 tahun dilakukan penilaian. Mestinya. Peninjauan, Pak. Betul, itu idealnya. Ini selama ini tidak ada, Pak. Sepanjang yang saya ketahui tidak ada, dan itu juga ada. saya dengar dari keterangan-keterangan para pejabat atau jajaran Pemko dalam rapat itu juga mereka mengatakan, Pak Henry tolong dimaklumi, kita belum pernah melakukan penyesuaian kenaikan mulai dari diterima itu. Menurut Bapak kira-kira kurangnya penyesuaian yang ada ini, apakah memang ini merupakan sesuatu yang kurangnya komunikasi antara pihak kenotariatan dengan pemerintah, atau memang pemerintah kurang melakukan analisis di lingkungan sekitarnya? Kalau menurut saya, Pemko, saya tidak tahu apa latar belakang, apakah mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya bisa asumsikan, Pemko tidak menerapkan, tidak mempedomani dengan baik dan benar peraturan Menteri Keuangan 208 yang memang sudah dibuat untuk memberikan panduan kepada Pemko dalam rangka melakukan penilaian tadi. Saya sudah temukan tadi. Nah, itu saya lanjutkan sedikit tadi yang pertemuan saya. Yang pertama tadi itu penilaiannya. Yang kedua tata cara penilaian, tidak ada perwanya. Lalu jangka waktu. Yang berikut pendekatan. Menteri Keuangan membuka ada pendekatan untuk menilai itu. Ya, ada pendekatan dasar dengan dasar harga pasar, pendekatan biaya macam-macam. Apakah ini dipakai saya nggak tahu. Mereka melakukan pendekatan apa kita nggak tahu. Nggak nampak di perwa ini. Nah, ada teknik penilaian. Tekniknya ada penilaian massal, ada penilaian individual. Saya tidak menemukan di perwa ini. Kesimpulan saya, perwa ini dikeluarkan tidak mempedomani peraturan Menteri Keuangan. Saya ambil kesimpulan, saya tanya, kalau sebuah proses tidak berjalan dengan benar, bagaimana hasilnya? Baik. Apakah bisa kita peroleh hasil yang benar ketika mekanisme tidak dilaksanakan benar? Inilah perwa ini. Jadi kenaikan itu saya asumsi, saya duga karena tidak menjalankan mekanisme yang benar tadi. Karena Menteri sudah jelas mulai dari pengumpulan data, pengumpulan, pengolahan, lalu menganalisis data dan menyajikannya dalam bentuk zona data sudah diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan mekanismenya. Saya tidak melihat itu dilaksanakan dalam perwa ini. Nah ini yang saya surati ke Menteri sampai ke Presiden, tolong ini dicermati karena hasil yang proses yang tidak benar, saya yakin tidak mungkin menghasilkan output yang benar. Nah, jadi kalau ini dikaji ulang, barangkali tidak sebegini mungkin besarnya, barangkali. Kita tidak, saya tidak mempersoalkan kenaikan. Saya tidak mempersoalkan kewenangan Pemko, karena saya menyadari sepenuhnya Pemko punya kewenangan penuh untuk melakukan penaikan ini. Dia punya kewenangan, itu diatur dalam undang-undang, ada perdanya. Yang ingin saya persoalkan, mekanismenya udah benar nggak? Proses yang ditempuhnya sudah benar nggak? Karena proses menentukan hasil. Begitu. Kalau prosesnya abal-abal, ya maka mungkin hasilnya paten. Kan tak mungkin. Kalau istilah cantarnya paten, lagi bikin ya kan? Tak mungkin. Kalau proses abal-abal, hasilnya pun pasti abal-abal. Nah inilah yang terjadi sekarang di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat sekarang terkejut. Lalu kenapa? Saya analisis. Kenapa saya begini? Kita lihat. Ternyata menurut saya tadi analisis saya tidak disesuaikan dengan mekanisme. Nah, kalau memang ini dilakukan dengan mekanisme yang benar, kita nggak ada masalah. Nah, saya ingin beritahukan dulu ke Pak Billy ya. Ini saya kali kedua mempersoalkan ini. Saya sudah pernah mempersoalkan ini. Saya tidak mau menghakimi Pemko, tapi saya hanya ingin mengingatkan kita semua, kita harus kontrol ini pekerjaan kita. Kita harus kontrol Pemko. Kenapa? Saya harus sampaikan, ini bukan yang pertama. Saya sudah pernah mempersoalkan BPHTB ini waktu zaman Pak Wali Kota Hulman. Pemko memungut BPHTB, biaya perolehan atas tanah dan bangunan, tanpa membuat perda. Saya persoalkan itu. Kemarin kita dipungut itu tahun 2000, 10 tahun yang lalu. Ya, kami disuruh membayar BPHTB. Lalu saya tanya, apa dasar? Karena menurut undang-undang memungut BPHTB harus lewat perda. Sepanjang yang saya ketahui, Siantar belum ada perda BPHTB sudah pungut. Saya sampaikan ke Jakarta, saya dijawab, saya direspon oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menyurati saya. Beliau mengatakan wali kota melanggar undang-undang. Akhirnya saya dipanggil di kantor wali kota. Saya bilang, saya minta kepada Pemko untuk menghentikan penghutang karena belum ada perda. Yang kedua, saya minta suratnya dicabut, surat wali kota dicabut. Yang ketiga, kembalikan uang rakyat. Saya minta uang rakyat dikembalikan.
akhirnya dikembalikan, ya. Jadi tuntutan saya cuma satu yang tidak dipenuhi, jangan dicabut SK-nya karena nanti wali kota kehilangan muka. Jadi tidak dicabut, tapi di stop. Mulai besok kita stop dan uang dikembalikan. Saya punya catatan, uang itu dikembalikan kepada rakyat karena dipungut tanpa perda. Nah, itu ada. Ini yang kedua kalinya. Saya selaku akademisi, selaku anggota berkewajiban secara moral mengingatkan Pemko supaya mereka bekerja. Kan ini kan baru satu perwa. Kita nggak tahu perwa yang lain bagaimana. Apakah perwa yang lain juga memenuhi mekanisme serupa? Kita nggak tahu. Kita harus ingatkan. Nah, itu silakan Pak. Baik, lantas saat ini kan Pak, peraturan wali kota itu sudah ada dengan Bapak baca itu ya. Ya. Identik daripada peraturan wali kota itu Pak, peraturan wali kota nomor 4 tahun 2021 ya Pak ya? Iya benar. Itu seperti apa yang paling urgensi penetapan yang mereka sampaikan? Artinya apa yang paling prioritas menjadi koreksi utama bagi Bapak dalam perwa itu? Yang pertama yang saya koreksi, prioritas pertama adalah mekanismenya. Iya, Pak. Ya, mekanisme yang tidak baik dan benar dan tidak mempedomani peraturan Menteri Keuangan. Baik. Ya, karena saya yakin ketika sebuah proses tidak dilakukan dengan baik dan benar, hasilnya pun tidak mungkin baik dan benar. Tidak mungkin. Itu satu. Yang kedua, kenaikan itu. Kenaikan ini berpengaruh terhadap transaksi. Sekarang ini masyarakat menunggu ini sekarang. Ini gimana udah pekerjaan hasilnya Pak Henry ini? Iya. Orang kan sudah menunggu was-was ya kan? Iya, nah, orang kan sekarang sudah datang ke kantor saya. Iya. Ini dukungan banyak ini, bikin surat-surat segala macam udah datang ke kantor saya. Nah, mereka menunggu bagaimana Pak Henry? Mohon perlindungan hukum. Saya bukan pelindungan. Yang memberikan perlindungan itu bukan hukum, tapi saya jelaskan pertanyaan Anda apa. Nah, jadi tertunda, transaksi ini tertunda. Kenapa? Pajak yang terlalu tinggi tadi sudah saya terangkan. Bayangkan dia harus membayar pajak PPh dari harga transaksi yang mungkin tidak sebegitu ditentukan. Pak Billy cuma tentukan 100 juta. Jadi NJOP-nya 1 miliar. Nah, persoalannya sekarang rakyat kan nggak mau. Siapa lagi mau beli? Sekarang Pak Billy mau menjual tanah. Orang menilai itu kan 100 juta. Ini kan NJOP udah 10 miliar. Siapa yang mau beli tanah Bapak ini? Harga 10 miliar. Baik, Pak. Siapa mau belinya? Bank pun belum tentu mau memfasilitasi harga tinggal. Nah, kasihan rakyat itu. Ketika dia butuh uang untuk menjual, dia akan terkendala. Kecuali Pemko mau beli. Silakanlah, Pemko mau beli tanah itu yang silakan. Ya. Baik, Pak. Tahan dulu sejenak, Pak ya. Baik pemirsa, tetap bersama kami dalam dialog spesial Evarina TV. Kami akan kembali setelah iklan pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam dialog spesial Evarina TV. Masih bersama narasumber kami Bapak Dr. Henry Sinaga. Bapak Dr. Henry Sinaga, saat ini kan COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini sangat memukul para pintu-pintu masuk daripada bisnis di Kota Pematang Siantar. Tentunya ini kan menjadi sebuah hal yang sangat menyulitkan bagi para pelaku usaha. Lantas dengan adanya turunan kebijakan daripada Perwa nomor 4 tahun 2021 ini, apakah ini berdasarkan observasi Anda dengan para klien-klien Anda itu justru menyulitkan atau bagaimana menurut Bapak? Baik, terima kasih. Ini sangat menyulitkan fakta ya dari pengamatan saya ya. Ini Anda bisa lihat juga di media sosial segala macam ya. Ini sangat menyulitkan dan sangat memberatkan, sangat memberatkan. Di saat kemampuan daya beli kita berkurang, turun karena pandemi Covid. Kan pandemi Covid itu kan sekarang menurunkan daya beli orang sekarang. Orang sekarang bertahan hidup aja udah syukur kan. Iya. Nah, daya beli itu sudah menurun. Ditambah lagi begini, anjlok, makin anjlok dia. Bagaimana? Siapa lagi mau beli? Siapa lagi mau bertransaksi? Gitu. Jadi menurut saya ini sangat memberatkan. Ya, fakta pengamatan saya di lapangan, dari kantor saya, ini sangat-sangat memberatkan. Atas bisa dikatakan bahwasanya Perwa ini justru tidak memperhatikan aspek sosial yang lebih luas ya Pak ya? Saya melihat Pemko ya tidak memiliki atau kurang memiliki sense of crisis. Ini buktinya. Perwa ini membuktikan itu. Ya bahwa Pemko kurang memiliki sense of crisis. Dia nggak lihat bagaimana sekarang rakyatnya ini.
tidak melakukan kajian. Bagaimana kondisi? Sekecil apapun sekarang kenaikan, sekecil apapun kebijakan yang menyangkut kenaikan, maunya sebaiknya betul-betul dikaji ulang. Siapapun itu kan sekarang terimbas. Mau pengusaha besar segala macam menengah, itu tidak ada alasan, semua udah terimbas. Apalagi kita rakyat kecil. Nah, harusnya ini kan melalui kajian. Kajian ini tidak dilakukan. Saya yakin itu tidak dikajukan dengan hal lahirnya ini. Karena memang Permen tadi sudah mengatakan harus melalui kajian yang mendalam. Baik, Pak. Lantas saat ini kan dengan ulasan yang kita sampaikan tadi, yang telah Bapak sampaikan, seperti apa menurut Bapak ketentuan yang patut dilakukan pemerintah kota untuk menurunkan sebuah peraturan wali kota yang benar, tentunya terkait dengan NJOP ini? Kira-kira seperti apa menurut Bapak? Secara pandangan Bapak saja. Baik, jadi dengan mempedomani peraturan Menteri Keuangan nomor 208 ini saja sebenarnya dengan baik dan benar, tidak begini. Saya yakin. Kenapa? Karena kan Menteri Keuangan membuat kebijakan ini, kan dia juga sudah lihat. Ini nampaknya Pemko-Pemko harus dipandu. Kan Menteri Keuangan kan memiliki kan dia kan memegang kewenangan tentang keuangan, kan dia lebih paham. Nah, mereka menyadari, pemerintah pusat menyadari, kalau tidak dipandu akan terjadi hal-hal tak diinginkan. Maka dikeluarkanlah pedoman ini. Saya yakin kalau pedoman ini betul-betul dilakukan dengan baik dan benar, ini nggak akan terjadi. Kenapa? Di dalam peraturan Menteri Keuangan itu kan disebut, setelah dikumpulkan data, setelah diolah data, ini dianalisis. Data ini dianalisis. Hasil analisis akan mengambil keputusan, layak nggak dinaikkan. Menganalisis itu kan banyak faktor yang dilihat, faktor ekonomi, faktor gejala masyarakat, kan itu kan banyak. Dalam rangka menganalisis data ini kan banyak faktor-faktor yang kita pakai. Ada angka-angka begini. Oke, sekarang kalau ini kita naikkan di tahun, bagaimana dengan masyarakat? Ini kan dari bagian dari analisis itu. Nah, kalau analisis ini dilakukan dengan matang, saya kira nggak ada seperti ini. Saya nggak yakin ini muncul. Nah, karena tidak menggunakan asalisis, tidak mempedomani menteri, itulah barangkali akibat daripada perwa ini. Baik, Pak. Lantas kan dengan adanya peningkatan pungutan daripada NJOP ini, tentu kan berdampak positif bagi negara. Tentunya kan mendapatkan tambahan pendapatan yang luar biasa bagi negara. Apakah ini merupakan pandangan yang positif atau tidak menurut Anda? Ya, negara untuk menaikkan pendapatannya jangan sampai mencekik rakyatnya. Ya kan, nggak fair lah. Masa menaikkan pendapatan dengan mencekik leher sendiri? Kan kasihan itu rakyat. Ada banyak cara, ada banyak sumber-sumber lain yang bisa dia peroleh tanpa harus mencekik rakyatnya. Itu, ya oke, kita akui. Ya, so far kita akui bahwa ini menentukan pendapatan negara. Tetapi pendekatan itu melalui apa? Tujuan baik itu harus dengan cara-cara yang baik. Tujuan baik dengan cara yang tidak baik itu tidak baik. Tujuan tidak baik dengan cara yang baik itu juga tidak. Harus baik tujuan dan caranya. Menaikkan pendapatan dengan mencekik leher, itu kan bukan, menurut saya bukan menaikkan pendapat. Saya bukan anti terhadap kenaikan ya, bukan anti dengan pendapat. Tetapi tolong dong, Pemko, lihat rakyatmu ini. Rakyatmu ini kau perhatikan, gitu loh. Ini bukan milik wali kota. Kota Pematang Siantar ini bukan milik orang per orang. Ada banyak orang tinggal di sini. Ini harus diperhatikan secara sosial, ekonomi, harus semua menjadi pertimbangan. Oke, menaikkan, tapi dengan cara yang bagaimana? Ya kan, janganlah menaikkan kantong dengan mencekik uang lain. Nah, itu maksud saya. Saya tidak anti dengan kenaikan ini. Silakan. Kami telah mendengar informasi bahwasanya Bapak juga telah melaporkan dan menyurati Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo saat ini terkait dengan adanya lonjakan ini. Menurut Bapak, seperti apa surat itu yang Bapak sampaikan? Baik, itu saya dengan panggilan, dengan dorongan moral yang tinggi, karena saya merasa bertanggung jawab, walaupun saya kan nggak punya power ini, saya orang biasa yang tidak punya kekuatan apapun. Tetapi saya terdorong untuk menyampaikan ini kepada pemerintah pusat. Harapan saya pemerintah pusat tolong, kalaupun pemerintah pusat tidak mendengarkan suara saya, tolong dikaji dulu. Pemerintah pusat melakukan kajian dulu. Yang kita buat ini, yang Pemprov buat ini benar apa enggak? Tolong turun. Kalau memang menurut pemerintah pusat saya yang salah menganalisis, apa boleh buat? Ya kan, saya juga bisa salah. Saya manusia biasa, walaupun dokter segala macam kan bisa saja salah analisis kan, bisa. Saya bukan malaikat. Nah, ketika menurut pemerintah pusat, saudara Dr. Hendy Sinaga salah menganalisis, apa boleh buat? Silakan, lanjutkan. Tetapi kalau memang ternyata
tepat, ada yang miss dalam penerapan, tinjau dong. Tinjaulah, lakukanlah peninjauan kembali. Kalau perlu sarankan kepada Pemko supaya dicabut. Begitu. Nah, itu harapan saya kepada pemerintah pusat. Silakan mereka menilai. Saya tidak memerintah mereka supaya harus tidak. Tapi tolong dikaji ulang. Saya kan mohon petunjuk. Surat saya itu kan mohon petunjuk kepada presiden. Ya. Ada 6 ya, para presiden, lalu ke Menteri Keuangan, karena teknis ini Menteri Keuangan. Ya. Lalu Menteri Dalam Negeri sebagai pembina pemerintahan daerah, lalu saya juga ke KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi, mana tahu ada unsur korupsinya, ya, baru saya juga ke gubernur selaku atasan langsung dari wali kota. Ya. Saya berharap kepada mereka-mereka ini yang punya kekuasaan, yang punya power menentukan hidup mati rakyat ini, silakan dulu melakukan kajian. Benar nggak kajian Dr. Henry Sinaga ini? Kalau memang tidak benar, silakan dilanjutkan. Tapi kalau ternyata benar, tolong, kan ada rakyat di belakang saya, ada rakyat. Anda boleh survei, ada rakyat menunggu. Ini tantangan, ini kan harapan kita kepada pemerintah. Apakah benar-benar pemerintah saat ini betul-betul memperhatikan rakyat? Ini kita uji. Ini batu ujian. Ya. Batu ujian ini untuk para gubernur, untuk gubernur. Dan yang paling penting ya Pak Billy, saya menyampaikan ini kita mencegah supaya ini tidak menular. Dengan peraturan-peraturan yang lain ya Pak? Bisa saja. Ini kan Siantar menjadi pilot proyek. Orang sekarang melihat ini, Sumatera Utara melihat Siantar. Ya. Kalau ini misalnya berhasil, bukan tidak mungkin Pemko lain menerapkan ini. Ya. Jadi menjalar, menular ini kesengsaraan ini. Ya. Dan bisa saja tidak sumut Indonesia. Makanya saya surat di presiden supaya kalau bisa tolong supaya diamputasi sampai di Siantar. Ya. Jangan sampai menjalar kanker ini ke seluruh publik Indonesia. Ya. Itu harapan saya. Tapi itu harapan yang sana yang menentukan. Begitu. Baik, Bapak Henry. Lantas kan Anda saat ini selaku juga sebagai notaris Pak ya. Itu bagaimana dilema notaris saat ini dengan adanya kebijakan ini? Apakah memang transaksi banyak gagal atau seperti apa Pak? Saya sudah katakan tadi, akibat kebijakan ini, perwa ini berpengaruh terhadap jual. Kalau sudah ada terhadap jual, ini pasti berpengaruh terhadap notaris. Saya di kantor, saya tidak survei, tapi ini dari komunikasi kita ya, dengan dari kantor saya aja ada 3 transaksi batal, tertunda. Dari kantor saya aja 3 transaksi tertunda, nggak sanggup bayar. Nah, saya dengar hampir semua notaris ini mengalami ini. Buktinya apa? Mereka memberikan, kan kita ada grup komunikasi, kita ada lewat grup-grup ya. Mereka sudah komunikasikan, Pak Henry tolong, kami menunggu Anda. Artinya apa? Saya tidak sendiri. Sejumlah notaris di Pematang Siantar mengalami hal yang sama, ya. Jadi artinya mereka juga mengalami stagnasi ini, ya kan? Kita tunggu, ya. Artinya bukan cuma saya sendiri, ya. Ini melanda semua ke notaris dan PPAT yang ada di Kota Pematang Siantar. Ya. Lantas saat ini kan Pak, situasi yang ada di Perwa ini adalah dengan adanya transaksi pergeseran antara wali kota yang lama dengan wali kota yang baru. Tentu kan ini banyak problem nanti di sini. Apa yang paling utama menurut Bapak yang harus dilakukan wali kota berikutnya ini terkait dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sudah turun ini? Baik, saya sebenarnya tidak mau mencampuri urusan politik ya, pergeseran kekuasaan itu sebenarnya enggak. Harapan saya siapapun yang menjadi wali kota, kalaupun memang misalnya saya dengar kabarnya tinggal 2 bulan lagi pelantikan ya. Iya, Pak. Harapan saya siapapun yang menjadi wali kota, tolong kebijakan Anda ini kaji ulang. Ya. Siapapun yang menjadi pengambil keputusan, mau apakah wali kota yang lama atau wali kota yang baru, terserah. Saya nggak mengurusi urusan politik. Karena memang motivasi saya bukan politik, ya. Saya bukan orang politik, saya bukan orang partai politik. Saya asli akademisi. Dan ini perjuangan untuk rakyat. Tidak ada maksud, tidak ada yang di belakang saya. Saya tidak ditunggangi oleh siapapun. Ya. Murni kepentingan rakyat. Nah, karena itu siapapun yang memimpin kota ini, kalaupun misalnya ini tidak dicabut oleh wali kota lama, harapan saya tolong dikaji ulang. Dikaji ulang. Kalau memang ternyata hasil kajian membuktikan bahwa benar apa yang saya sampaikan, tolong dicabutlah, dibatalkan atau paling tidak ditunda. Ya. Tunda pemberlakuannya untuk memberi waktu kita lakukan kajian ulang. Ya. Apakah ini sudah benar? Itu saja. Mau siapapun jadi wali kota, saya nggak pusing. Yang penting harapan saya ini dicabut, dibatal atau dikaji ulang, hasil kajian ulang, tolong. Apakah ini mau dicabut, dirubah atau ditunda pemberlakuannya? Terserah kepada pengambil keputusan. Nggak urusan saya. Mau siapapun, itu dia kalau harapan saya. Bapak Henry, terima kasih telah hadir dalam studio Everna TV. Pemirsa, demikianlah dialog spesial Everna TV bersama kami dengan Bapak Dr. Henry Sinaga yang telah hadir saat ini.
Semoga apa yang telah kami bahas saat ini menjadi inspirasi bagi Anda, dan kami juga dari para akademisi juga Bapak Henry selaku akademisi juga berpesan supaya pemerintah Kota Pematang Siantar lebih mengedepankan edukatif dan juga pencegahan-pencegahan daripada gejolak-gejolak terkait dengan peraturan yang telah diluncurkan. Baik pemirsa, saat ini saya Billy Nasution bersama dengan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.